Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 29 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, tuntunan praktis fikih wanita yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jamaah Majelis Ta'lim Yayasan Al-Jannah yang saya hormati dan muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membicarakan tentang pengurusan jenazah wanita muslimah. Pengurusan jenazah wanita muslimah, dan saya ada memberikan kepada panitia Ibu Dina dan Ibu Tia tentang ringkasan pengurusan jenazah. Nah, di dalam ringkasan tersebut ada beberapa poin yang saya sebutkan. Yang pertama, perkara-perkara yang wajib dilakukan bagi si sakit. Nah, ini silahkan dibaca. Kemudian yang kedua, adab-adab menghadiri seorang yang lagi sekarat dalam keadaan mau meninggal. Ini juga silahkan dibaca. Kemudian adab-adab menghadiri mayat. Ya, ini juga silahkan dibaca. Ada beberapa adab di situ. Kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian setelah itu baru kita membicarakan memandikan mayit, ya, memandikan mayit. Tadi sudah kita sepakati bahwa bulan ini kita ingin materi dulu. Jadi
bulan depan insya Allah langsung prakteknya. Ya, nanti Ibu dan Mas Misbah menyiapkan timnya, karena kalau praktek berarti kameranya itu harus di atas biar kelihatan gitu ya. Nah, jadi ada orang yang memang petugas kameranya, ada yang calon mayitnya, dan ada yang membantu saya 1 orang. Jadi 3 orang lah gitu nanti. Nah, sekarang kita ilmunya dulu nih. Ilmunya dulu. Yaitu pertama yang berkaitan dengan memandikan si mayit, ya. Memandikan si mayit. Di situ saya sebutkan bahwa memandikan si mayit ini kita harus benar-benar mengetahui dulu bahwa ini memang sudah jadi mayit. Jangan-jangan orang masih mati suri sudah dimandikan. Ya, benar-benar memang dia sudah mayit, sudah menjadi ruhnya sudah berpisah. Ya. Ruhnya sudah berpisah. Nah, tanda-tanda ruh itu sudah keluar apa? Yang pertama adalah mata terbelalak. Ya, matanya terbelalak. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh jika meninggal maka jika dicabut maksudnya maka akan diikuti oleh mata. Jadi malaikat maut duduk di sisi kepala orang yang merupakan calon mayit tersebut. Kemudian malaikat maut berkata, jika mayitnya baik, ukhruji ayyatuhan nafsu tayyibah. Yang artinya, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Nah, maka keluarlah kemudian ruh itu dari arah atau sisi kepala. Ya, dari arah atau sisi kepala. Nah, makanya saking beratnya ruh itu keluar, karena kan sudah lama dia di dalam tubuh manusia. Saking beratnya ruh itu keluar, terutama apabila ruh yang keluar itu dari orang yang tidak beriman, maka tambah berat, tambah sakit gitu ya. Maka akhirnya matanya mengikuti. Makanya salah satu tanda seorang yang sudah meninggal matanya terbelalak. Nah, ini yang terjadi pada Abu Salamah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Salamah yang sudah meninggal, waqad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Dan mata beliau terbelalak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menutupnya. Nah, ini salah satu tanda bahwa orang tersebut sudah jadi mayit. Yang kedua adalah turunnya pipi kanan. Ini kan pipi saya ini kan masih kencang ya. Nah, kalau seandainya meninggal berarti turun pipi kanan dan pipi kiri. Nah, itu menunjukkan bahwa si orang ini dia sudah dalam keadaan meninggal ya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu yang ketiga turunnya bahu. Ya, bahu ini kan bahu orang yang masih hidup dia bisa masih tegak gitu. Tapi kalau sudah meninggal ya turunnya bahu gitu ya. Bahunya turun. Kemudian yang keempat, lemasnya 2 telapak tangan. Yang kelima, lemahnya kaki. Yang keenam, denyut jantungnya berhenti sama sekali. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa orang tersebut sudah menjadi mayit, ya. Dan yang paling utama sebenarnya adalah persaksian dari dokter yang terpercaya.
bahwa si fulan sudah meninggal atau si fulana sudah meninggal, keluar ruhnya dari jasadnya, benar-benar keluar tanpa ada keraguan. Nah, kemudian setelah itu kita membicarakan tentang adab-adab orang yang harus dilakukan kepada si mayit setelah meninggalnya. Nah, ini termasuk yang menghadapi si mayit tersebut, baik yang mau memandikannya ataupun yang tidak memandikannya. Ketika dia menghadapi sudah ada mayit di situ, apa adab-adabnya? Yang pertama yaitu menutup kedua matanya, ya, menutup kedua matanya. Dan menutup kedua mata ini sebagaimana hadis Ummu Salamah tadi, ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu beliau wafat, kemudian syuqqa basaruhu, ya, penglihatan beliau atau mata beliau terbelalak, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammadahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup kedua matanya tersebut, ya, menutup kedua matanya tersebut. Kemudian yang kedua adalah mendoakan untuknya. Dengan cara apa? Doakan kebaikan, mendapatkan ampunan, diangkat derajat, ya. Seperti misalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah atau yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah ketika beliau menjenguk Abu Salamah yang sudah meninggal. Beliau berdoa, Allahumma ighfir li fulan, sebutkan namanya, Allahumma ighfir li fulan, gitu ya, sebutkan namanya, warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi didoakan. Kemudian yang ketiga adalah mengikat lahi. Lahi itu ini lahi, ya. Jadi biasanya kalau orang dicabut nyawanya dari sisi kepala, maka matanya terbelalak, mulutnya juga ternganga. Gitu ya. Maka agar nampak bagus, ya, tidak buruk di hadapan orang lain, maka diikat. Diikatnya itu bagaimana? Jadi ada kain di sini, entah surba, entah perban atau kain putih, ya, diikat di sini sehingga mulutnya tertutup, ya, sehingga mulutnya tertutup. Nah, ini juga saya perlukan nih, kalau ingin lengkap ya berarti memandikan, habis itu mengkafani, gitu ya. Nanti harus disediakan beberapa yang kita minta sehingga bisa dilakukan. Sepertinya tidak bisa kalau di dalam sini, Ibu. Nanti di depan sana kayaknya. Ya, tapi tetap pakai hijab nanti. Taib. Kemudian setelah itu yang keempat adalah melemas-lemaskan otot-ototnya dan juga pergelangan-pergelangan tangan dan kaki, ya. Ini supaya apa? Agar lemas badannya, tidak mengeras. Lemas badannya, tidak mengeras. Nah, terutama apabila si mayit ini ingin segera dimandikan, maka tadi dilemah-lemahkan, dipijat-pijat sehingga dia benar-benar lemah
dan lemas badannya, ya. Kemudian yang kelima, melepaskan pakaiannya dan menutupi dengan kain yang menutupi seluruh pakaian. Nah, melepaskan pakaian, nah ini nanti caranya adalah, intinya jangan sampai aurat si mayit terbuka, ya, dan itu termasuk dari memberikan keburukan kepada orang lain. Memberikan keburukan kepada orang lain, yaitu terbuka auratnya, ya, terbuka auratnya. Nah, melepaskan pakaian ini dalilnya adalah berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ingin memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana. Demi Allah, kami tidak mengetahui apakah kita menelanjangi Rasulullah SAW sebagaimana kita menelanjangi atau melepaskan pakaian mayit-mayit kita. Am nughassiluhu alaihi thiyabu. Apakah kita memandikan beliau dengan beliau masih memakai pakaian beliau. Nah, ketika itu mereka berselisih pendapat. Kemudian alqallahu alaihim an-naum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rasa kantuk sampai tertidur. Hatta ma minhum rajul illa wa dhaqnuhu fi sadrih. Maka pada waktu itu tidak ada orang kecuali dagunya di dadanya. Jadi ngantuknya begini, dagunya di dadanya. Thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait wa la yadruna man huwa. Kemudian ada orang yang berbicara di pojokan rumah, mereka tidak mengetahui siapa yang berbicara tersebut, ya. Siapa yang berbicara tersebut? Yaitu dia mengucapkan anirsilun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabu. Mandikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memakai pakaian beliau. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghassaluhu wa alaihi qamisuh yasubbuna al-ma' fawqa al-qamis. Maka mereka pun akhirnya memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian beliau. Kemudian mereka menyiamkan air di atas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka wayudalliqunahu bil qamis duna aydihim. Mereka mengusap-ngusap itu dengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan tangan langsung, bukan ke sini langsung, bukan, tetapi dengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, disiram ya dengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Aisyah taqul, dan Aisyah radhiyallahu anha bercerita, law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu. Kalau seandainya aku tahu kejadiannya demikian, maka niscaya tidak ada yang memandikan beliau kecuali istri-istri beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya, dan hanya istri, ya, yang perempuan memandikan laki-laki, hanya istri saja. Ibu tidak boleh, saudari tidak boleh, anak perempuan apalagi tidak boleh memandikan bapaknya, atau kebalikannya, hanya suami yang boleh memandikan istrinya, ya. Bapak
tidak boleh memandikan anak perempuannya, kemudian anak laki-laki tidak boleh, ya. Saudara laki-laki tidak boleh memandikan saudari perempuannya, dan seterusnya. Taib. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata, wa yustahabbu khal'u thiyabil mayyit. Dianjurkan untuk melepaskan pakaian jenazah, li'alla yakhruja minhu syai'un yafsudu bihi, agar tidak keluar sesuatu darinya yang merusaknya, wa yatalawwathu biha idza nuzi'at anhu, dan mengotori si mayit jika tidak dilepaskan pakaian tersebut, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah dilepaskan pakaiannya, nanti prakteknya juga sepertinya dilepaskan enggak ya? Lucu aja kalau melepaskan pakaian misbah. Ya. Maka ya tidaklah tadi nanti, tetapi saya peragakan saja ya, gitu. Nah, kemudian setelah itu adapun permasalahan menutupi seluruh tubuhnya dengan kain, ya, dengan kain, maka ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, sujjiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina mata bi thawbin habirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselimuti pada waktu meninggal dengan saub atau dengan kain habirah, ya, dengan kain habirah. Kain habirah itu seperti ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya ingin mencontohkan kain yang bergaris-garis gitu ya, bergaris-garis. Nah ini nih. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan? Ya, ini kain habirah namanya. Jadi ada garis-garisnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal, maka jenazah beliau ditutupi dengan kain habirah. Illal muhrim, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan sedang berihram. Fala yughatta ra'suhu wala wajhu. Maka tidak boleh wajahnya dan kepalanya ditutupi. Kenapa? Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Dan janganlah seseorang yang meninggal di saat berihram ditutup wajahnya dan kepalanya oleh kalian. Tidak boleh, ya. Nah, kemudian yang keenam, yaitu diletakkan di atas perutnya sesuatu yang berat. Letakkan di atas perutnya sesuatu yang berat. Untuk apa? Agar tidak kembung, ya, tidak kembung. Ini kalau seandainya tidak disegerakan pemandiannya. Tapi kalau seandainya disegerakan pemandiannya, maka tidak terlalu diperlukan seperti itu. Ya, tidak terlalu diperlukan seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah diletakkan di atas sarir ghusl. Nah, ini seperti ini. Ya. Tempat pemandian mayat. Ya. Kenapa? Karena itu lebih menjaga untuk dirinya, ya, dan tidak terkena, tidak tertinggal di atas tanah, ya, agar kita tetap memuliakan si mayit tersebut. Kemudian juga dia letakkan di tempat pemandian seperti ini agar tidak mudah berubah, ya, tidak mudah berubah.
Taib. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ingin kita bahas adalah sesudah adab-adab yang harus dilakukan kepada si mayit tadi setelah meninggal dilakukan, maka segera menyegerakan pengurusannya, jangan ditunda-tunda, menyegerakan pengurusannya. Ya, ini yang keempat, jangan ditunda-tunda. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah, fa in taku salihah, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah mengurus jenazah. Jika jenazah itu saleh, maka sebuah kebaikan yang kalian berikan kepada mereka, kepada jenazah tersebut kalau segera diurus, yaitu dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jika jenazahnya tidak saleh, maka sebuah keburukan kalian letakkan jenazah tersebut di tengah-tengah kalian karena dia tidak saleh. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya adalah keutamaan bagi yang memandikan mayat, yaitu diampuni baginya sebanyak 40 ampunan. Nah, ini keutamaan bagi yang memandikan si mayat. Dan subhanallah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya berharap setelah ini, kalau bulan depan kita mempraktekkan, maka dibentuklah tim pengurus jenazah Yayasan Al-Jannah. Ya. Dan saya punya cerita menarik itu, subhanallah. Ketika di Arab Saudi saya bekerja sebagai pendakwah. Waktu itu ada jamaah kita dalam pengajian yang meninggal bapaknya. Dia calling visa dari Indonesia. Ini cerita mudah-mudahan menjadi inspirasi ya. Dia calling visa bapaknya dari Indonesia. Allah bertakdir bapaknya meninggal di Arab Saudi. Kemudian keluarganya kita nasihatin agar menguburkan jenazah bapaknya di sini saja di Arab Saudi, sehingga tidak perlu lagi untuk dikirim ke Indonesia. Dan itu yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disegerakan pengurusan jenazahnya. Maka akhirnya kita urus surat menyuratnya sampai selesai. Lalu setelah itu kita mencari masjid. Nah ini dia. Ini mungkin yang bisa kita contoh. Mencari masjid yang memang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengurus jenazah, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah ini berarti ada tempat khusus gitu ya untuk jenazah laki-laki dan perempuan. Nah jadi kalau kita punya jenazah, kita telepon, kemudian petugas dari masjid tersebut akan mengambil jenazah keluarga kita dari rumah sakit. Setelah dikeluarkan dari rumah sakit, dibawalah ke masjid. Di samping masjid itu ada tempat pemandian jenazahnya. Yang laki-laki khusus, yang perempuan khusus. Nah itu dia. Kemudian setelah itu, karena ini adalah jenazah perempuan kalau tidak salah waktu itu, maka kemudian dimandikan oleh para pihak perempuan dan semua biaya ditanggung. Ya, semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Nah, kalau kita di sini kan belum ada yang seperti itu, maka misalkan nanti ada, misalkan di Yayasan Al-Jannah ada sebuah ruangan khusus untuk memandikan jenazah perempuan yang sesuai dengan sunnah, maka semua biaya pemandian, pengkafanan, ya itu
secara gratis digratiskan oleh pihak yayasan, misalkan begitu ya. Dari mulai ada kain kapan atau memandikan dulu ya, ada kapur baru, sider, kemudian ada sabun, sampo, atau ada apa-apa yang bisa digunakan untuk mandi disediakan. Begitu juga kain kafannya. Pokoknya keluarga menerima beres. Gitu. Nah, ini patut dicanangkan di tengah jamaah ini. Kenapa? Mohon maaf Bu, apa? Al-Jannah kenapa? Oh, Masya Allah. Al-Jannah sudah ada tim gratisnya dan usahakan kemudian gratis. Jadi jadi kaum muslimin yang meninggal itu malah tidak merasa terbebani. Ya, ini mereka sudah kena musibah, kemudian memikirkan biaya. Ya, ini dan subhanallah, saya kemarin ke Pekalongan, ada juga proyek menarik. Sebelum saya lanjutkan yang tadi ya, ada proyek menarik. Mereka mempunyai yayasan dan menyediakan lahan pemakaman gratis, wakaf sebanyak 1,2 hektar. Dan menarik, programnya itu berbunyi begini. Ini adalah program tidak banyak yang memikirkannya, tapi semuanya akan menempatinya. Ya, tidak banyak yang memikirkan tanah kuburan, tapi semuanya akan menempati kuburan. Nah, lalu setelah itu selesailah jenazah kawan saya tadi, dimandikan, kemudian karena dia di samping masjid, sholat zuhur disolatkan oleh kaum muslimin. Dan itu sudah ditunjuk oleh pemerintah, memang masjid itu khusus untuk mengurus jenazah. Disolatkan, setelah disolatkan langsung dibawa oleh mereka sendiri. Kita jadi keluarga cuma menonton saja, subhanallah ya, nonton saja. Mereka semua yang melakukannya, dibawa ke pemakaman, ke pekuburan, lalu mereka mengkuburkan. Nah, yang menarik di sini Ibu, mudah-mudahan menjadi pelajaran. Setelah selesai pemakaman, kemudian saya kan disuruh oleh keluarga yang meninggal, bapaknya itu, untuk bertanya berapa biaya. Ya, seperti kita di Indonesia lah, ada biaya-biaya. Maka kita ingin tahu, apalagi semenjak dimasukkan ke dalam tempat pemandian, dikafani, disolati, sampai dikuburkan, tidak ada pembicaraan sama sekali tentang biaya. Maka akhirnya kita bertanya berapa biayanya. Yang menarik adalah orang yang pertama kali kita hubungi, dan dialah yang mengurus semuanya itu, langsung marah ibu-ibu. Dan dia mengatakan, "Ish hadha? Apa ini? Aib hadha. Ini aib bertanya seperti ini. Kalian itu kaum muslimin, saudara kami. Kalian berhak kami urus. Kalian berhak kami muliakan. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Yang ada adalah kita mendoakan agar mereka diampuni dosanya." Oh, subhanallah. Ya, jadi kalau nanti di sini sudah ada atau sudah ada, maka jangan diambil sepeser pun. Ya, sepeser pun tidak usah diambil. Biarkan itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya mendapati di beberapa yayasan yang mengusung dakwah sunnah juga, mereka menyediakan ambulan dan supir, kemudian biaya makan supir, kemudian minyak ambulan, itu semuanya ditanggung. Jadi keluarga yang terkena musibah benar-benar tidak membayar sepeser pun. Karena di tengah masyarakat ada memang ambulan gratis, tapi ambulannya aja, supirnya tetap dibayar, bensinnya tetap dari keluarga. Nah, ini
ini masih ada biaya yang keluar untuk kaum muslimin yang terkena musibah. Ya, usahakan kalau seandainya sudah ada tim jenazah, tim pengurusan jenazah tidak keluar sama sekali. Dan usahakan itu untuk umum dari kaum muslimin, terutama para perempuan ya. Nah, ini termasuk dari hal yang sangat luar biasa besar pahalanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Hakim, Imam Tabarani, "Man ghassala musliman," barang siapa yang memandikan seorang muslim, fakatama alaih, lalu dia sembunyikan keburukan si muslim tersebut, ghafarallahu lahu 40 marrah, wa man hafara lahu fa'ajannahu ujri alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah, wa man kaffanahu kasahu Allah yaumil qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Tidaklah seorang muslim memandikan muslim lainnya lalu dia tutupi, dia sembunyikan keburukan yang dimandikan tadi, diampuni untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 40 kali ampunan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, adalah kita setelah memandikan, keutamaan bagi yang memandikan mayit tadi sudah. Keutamaan mayat muslim yaitu tidak mematahkan tulangnya. Maksudnya adalah saat seorang yang memandikan jenazah, maka dia harus berhati-hati dari memandikan tersebut. Jangan sampai menyakiti, ya, dengan cara misalkan dikeras dalam mengurusnya sehingga patah tulangnya atau yang semisalnya. Dalam hadis dari riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, kasru 'azmil mu'mini maitan mithlu kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang yang beriman saat masih hidup, maka ini seperti mematahkan tulangnya saat sudah meninggal. Saya ulangi. Mematahkan tulang orang beriman saat sudah meninggal seperti mematahkan tulangnya saat masih hidup. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, poin selanjutnya adalah hukum memandikan jenazah. Maka hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam kisah seorang sahabat Nabi yang meninggal karena diinjak oleh ontaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsiluhu bima'in wa sidr." Mandikanlah ia dengan air dan campuran daun sidr. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban atas yang lain. Kemudian poin selanjutnya adalah, ini sudah kita bahas, tidak memandikan mayat lelaki kecuali para lelaki atau istrinya atau budaknya, ya, dan tidak memandikan mayat perempuan kecuali para perempuan atau suaminya. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Selanjutnya adalah yang meninggal di medan pertempuran tidak dimandikan. Yang meninggal di medan pertempuran tidak dimandikan karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idfanuhum fi dima'ihim, yang artinya kuburkan mereka dalam keadaan penuh dengan darah, ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, la tughassiluhum, jangan kalian memandikan mereka. Jangan kalian memandikan mereka, yaitu orang yang mati syahid tersebut. Kemudian para ikhwan, para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal dalam keadaan muhrim, yaitu sedang berihram, tidak diberikan minyak wangi, tidak ditutupi wajah dan kepalanya sebagaimana keadaan orang yang sedang berihram. Yang kesembilan, tidak boleh memandikan mayit kecuali muslim baligh, muslim berakal, ya, mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang anak-anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya. Kemudian yang amanah, terpercaya, mengetahui hukum-hukum mandikan, dan yang paling utama yang diwasiatkan dari keluarganya yang memiliki sifat-sifat tadi, yang diwasiatkan lebih utama untuk memandikannya. Nah, baru sekarang 10 tata cara memandikan mayit yang terkumpul di dalamnya perkara-perkara yang wajib dan sunnah. Yang pertama, ditempatkan mayit di atas ranjang pemandian, ya, sini, di atas ranjang pemandian, di tempat yang tertutup dari seluruh pandangan. Kemudian yang kedua, tidak boleh hadir dalam ruangan pemandian kecuali yang memandikan langsung atau yang membantunya, ya, sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu melemaskan pergelangan-pergelangan, baik itu lengan, otot tangan, ya, ataupun betis, ya, dilemaskan. Nah, ini tujuannya agar tidak mudah patah tulang si mayat tersebut. Kemudian setelah itu diletakkan di atas aurat mayit penutup dari mulai pusar ke lutut. Nah, ini kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innama asfalu min sirratihi ila rukbati min auratihi. Sesungguhnya yang di bawah dari pusatnya sampai kepada lututnya itu adalah aurat si mayit tersebut, ya. Nah, kemudian dilepaskan pakaiannya, lalu diperbolehkan untuk dipotong kukunya dan ditipiskan kumisnya kalau laki-laki, ditipiskan kumisnya kalau perempuan, dipotong kukunya, ya, agar bersih penampilannya dan agar mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu, ya, saat mau memulai memandikan, maka caranya adalah membungkukkan mayit dengan mengangkat kepalanya hampir dalam keadaan duduk. Jadi mayit itu diangkat kepalanya hampir dalam keadaan duduk, ya. Membersihkan kubul dan dubur dengan menggunakan sarung tangan. Jadi yang memandikan pakai sarung tangan, lalu membersihkan kubul dan duburnya. Ini tentunya dia tadi sudah tertutup, ya, auratnya dengan kain. Kalau laki-laki dari pusat
sampai lutut. Ya. Kalau perempuan seluruhnya. Nah, kemudian setelah itu mewudukan si mayat. Ya. Membersihkan kubul dan dubur itu bisa dengan cara mengusap-ngusap perutnya, mungkin ada sesuatu yang masih tersisa dari kencingnya, dari kotorannya, ya. Nah, baru setelah itu dibersihkan. Mewudukan si mayit, ya, dari mulai membasuh kedua telapak tangan, tangan kanan dulu, tangan kiri kemudian setelah itu berkumur-kumur dengan cara memasukkan jari yang memakai sarung tangan. Kemudian setelah itu dimasukkan ke hidung, ya. Lalu diwudukan. Membersihkan badan dengan sarung tangan yang lain. Setelah diwudukan, maka membersihkan badan. Caranya adalah memulai dari bagian kanan, ya. Dengan cara menyirami mayat dengan buih dari air sidr dari bawah kain penutup. Jadi caranya ini kain penutup, nih saya juga minta nanti kain penutup, ya. Kemudian ada mayitnya, maka kita siram dari bawahnya, bukan dari atasnya, dari bawahnya, sehingga terkena langsung kepada badan si mayit tersebut. Cuma tetap dia pakai kain tadi, ya. Lalu memulai memandikan badan si mayat dari bagian kanan depan, lalu kanan belakang, kemudian bagian kiri depan, lalu kiri belakang. Jadi kanan depan dulu, baru kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Seperti itu. Dilakukan sebanyak 3 kali, ya. Karena Rasulullah SAW melakukannya sebanyak 3 kali. Di kali yang terakhir menyirami seluruh tubuh mayat dengan air kapur barus, ya. Kemudian setelah itu mengeringkan tubuh mayat dengan handuk, kemudian menyisir rambut bagi mayat laki-laki dan mengepang rambut 3 kepang bagi mayat perempuan, ya. Kemudian setelah itu disunahkan bagi yang memandikan mayat untuk mandi, ya. Nah, ini adalah tata cara memandikan. Tata cara memandikan. Jadi kalau kita lihat Ibu, itu di situ ada beberapa keperluan, ya, untuk praktek nantinya. Yang pertama adalah kain yang menutupi seluruh mayit kalau seandainya dia baru meninggal. Kemudian yang kedua adalah kain yang menutupi dari pusarnya ke lututnya. Kalau laki-laki, kalau perempuan maka hampir seluruh tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah sarung tangan, ya. Yang keempat sidir yang dicampur air. Yang kelima kapur barus yang dicampur air. Yang keenam ada air biasa, ya, ada air biasa, air putih biasa. Kemudian yang ketujuh adalah handuk untuk mengeringkan tubuh si mayit. Yang kedelapan adalah menyisir rambut bagi si mayit laki-laki dan mengepang bagi mayit si perempuan. Nah, kemudian mengkafani mayit. Hal-hal yang diperlukan dalam mengkafani mayit, yaitu hukum mengkafani mayit fardu kifayah dan hukum mayat dikafani wajib. Nah, mayat dikafani wajib, ya. Adapun yang mengkafani hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Nah, kemudian setelah itu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, keutamaan mengkafani mayit. Nah, ini lihat, yang menyediakan kain kafan untuk orang lain, ini pahalanya besar. Man kaffana maitan kasahullah min sundusin wa istabraqil jannah. Barang siapa yang mengkafani seorang mayit, Allah akan memberikan pakaian untuknya dari sutra yang lembut dan sutra yang tebal di dalam surga. Nah, kemudian yang ketiga adalah
untuk pembelian kain kafan itu diambilkan dari harta si mayit, ya, dari harta si mayit. Nah, untuk yang keempat, mengkafani orang yang sedang berihram adalah dengan 2 kain kafannya tersebut, tidak usah ditambah-tambah. Untuk yang kelima adalah orang yang mati syahid dikafani dengan pakaian yang dia terbunuh di dalam mati syahidnya tersebut, ya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah hendaknya kain kafan itu sabir. Sabir itu lebar, ta'ilan yasturu jami'a badani. Ya, kemudian menutup seluruh tubuhnya, ya. Nah, ini juga perlu nanti disediakan kain kafan, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kain kafan yang paling utama adalah baik, tidak mesti harus mahal, akan tetapi baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah dia mengkafani membaguskan kain kafan, ya, membaguskan kain kafannya. Nah, kalau kain kafannya tidak cukup, kalau ditutup kepala kelihatan kaki, kalau ditutup kaki kelihatan kepala, maka pada saat itu yang paling utama dilakukan adalah sebentar. Adalah kepalanya, ya, adalah kepalanya. Jadi yang paling utama dilakukan adalah kepalanya. Nah, kemudian kain kafan itu yang digunakan adalah kain kafan yang lebar dan menutup seluruh tubuhnya, ya, tubuhnya. Baik. Nah, ada beberapa kain kafan, anjuran dalam kain kafan. Yang pertama, dianjurkan berwarna putih. Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kuffinu fiha mautakum. Yang artinya, pakailah dari pakaian kalian yang putih, sesungguhnya dia adalah pakaian sebaik-baik kalian, dan kafankanlah dengan kain putih tersebut mayat-mayat kalian. Kemudian 7 kain, ya, 7 kain. Nah, ini pada ikhwah yang dirahmati Allah, 3 kain maksud saya, salah. 3 kain. Ya, ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 aswab bil suhuliyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 kain kafan putih, ya. Tidak ada di dalamnya gamis, tidak memakai gamis, tidak juga memakai surban, ya. Itu cerita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, adapun perempuan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perempuan sama dengan laki-laki hukumnya, yaitu 3. Nah, tetapi jika ingin ditambah menjadi 5, maka ini lebih baik agar perempuan tidak ternampak lekukan dari tubuhnya, ya, lekukan dari tubuhnya. Nah, 3 itu adalah 1 untuk sarungnya, yang kedua untuk 5 itu
untuk sarungnya, untuk izarnya, sarungnya, lalu untuk penutup kepalanya, lalu untuk bajunya, ya. Nah, seperti itu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ya. Itu jadi ada 5, nanti kita contohkan dan praktekkan insyaallah taala. Nah, ini semua praktek ya, nanti kita akan praktekkan insyaallah taala. Saya bacakan di sini. Tata cara mengkafani mayat, memotong kain kafan dari ukuran lebar. Ini kan ada kain, ini panjang, ini lebar. Dipotong dari ukuran lebar sebanyak bilangan ganjil, ya, yaitu 3 atau 5 atau 7, ya, sesuai dengan nanti itu untuk mengikat si mayit tersebut, ya. Jadi dari lebarnya, ya, mungkin 3 besarnya seperti ini, ya, dipotong sebanyak 3 atau 5 atau 7. Merentangkan di atasnya kain kafan yang pertama di atas alas untuk mengkafani. Jadi yang pertama kali itu adalah 3 tadi atau 5 tadi diletakkan, baru diletakkan di atasnya kain kafan yang pertama di atas alas untuk mengkafani. Lalu kain yang kedua, lalu kain yang ketiga, ya. Lalu mayat dipindahkan ke atas kain kafan dalam keadaan tertutup auratnya. Kemudian tidak mengapa diolesi dengan minyak wangi di anggota-anggota sujud, ya, sujud, dahi, hidung, kemudian kedua telapak tangan, lutut, kedua telapak kaki. Kemudian di leher, ya, 2 mata. Ya, kemudian di bawah ketiak, di bawah pusar. Nah, ini tidak mengapa diberikan minyak wangi. Kemudian kedua tangan mayat diletakkan di badan samping. Ada yang begini, ya, tapi kita lebih memilih pendapat di badan samping, ya. Lalu proses membungkus mayat, melipat kain kafan yang pertama dari bagian kiri ke kanan. Nah, ini dari bagian kiri ke kanan, lalu bagian kanan ke kiri. Nah, sambil mengambil penutup aurat yang diambil tadi, ya. Kemudian mengerjakan seperti nomor 1, yaitu melipat kain kafan yang dari bagian kiri ke kanan, lalu dari kanan ke kiri. Nah, sisa kain diarahkan ke kepala mayat. Sisa kain. Jadi bukan malah di kaki, ya, diarahkan ke kepala mayat. Kemudian diikat, dimulai dari kepala, ya, ikatan pertama tadi kan ada 3, ada 5, ada 7, silahkan pilih, ya. Ikatan pertama dimulai dari kepala, ya, kemudian mengikat di bawah kaki, ikatan yang kedua, sisanya ikatan 3 atau sisanya ikatan 5, ya, itu bisa di dada, di perut, di paha, terserah saja. Yang penting ada di kepala dan ada di kaki. Nah, seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan nanti lebih jelas kalau sudah dipraktekkan, ya, Ibu. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan untuk memandikan dan mengkafani. Mudah-mudahan disiapkan nanti barang-barangnya, memandikan, mengkafani sampai benar-benar kita bisa mempraktekannya dan tidak ada barang-barang yang tertinggal, gitu, ya. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya, Ibu, mohon pintunya dibuka agar saya mendengar pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya sambil makan, ya, Bu. Biasanya kalau pekerjaan itu ada orang-orang yang memandikan, kalau sudah terakhirnya anak-anaknya kumpul di situ menyiram. Itu apa? Betul ada. Anak-anaknya kumpul disuruh menyiram. Jadi mungkin sudah dimandiin, sudah bersih, tinggal yang terakhir itu anak-anaknya belum menyiram. Iya. Yang kedua Ustaz, kalau misalnya jenazah
Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun tadi anak-anak ikut memandikan, kalau anak laki-laki iya, tidak mengapa. Tetapi tidak mesti harus di akhir, ya. Dia berhak untuk memandikan bapaknya dari awal, kalau itu yang meninggal bapaknya. Kemudian kalau yang meninggal ibunya, anak perempuannya bisa memandikan dari awal. Jadi tidak harus di akhir. Tetapi ingat, yang laki-laki memandikan bapak, yang perempuan memandikan ibu, itu saja, ya. Nah, adapun pengkhususan di akhir ini belum saya ketahui dalilnya. Kemudian yang kedua adalah kalau istri ikut memandikan, maka dilihat di dalam tempat pemandian tersebut ada siapa saja. Kalau seandainya bukan mahram istri, maka istri tidak ikut. Nah, karena kan bercampur nantinya, terjadi ikhtilat antara si istri dengan laki-laki yang memandikan jenazah suaminya. Nah, ini tidak benar, ya. Wallahu alam. Baik, saya suka ikut membantu memandikan jenazah. Apa harus segera mandi dulu baru bisa mensalatkan atau cukup wudu saja? Maka jawabannya adalah memandikan jenazah, siapa yang memandikan disunahkan untuk mandi setelahnya. Kalau tidak mandi lalu dia mensolatkan dengan cara berwudu saja, sah solatnya. Wallahu alam. Apa manfaatnya kita disyariatkan mandi setelah memandikan jenazah? Hikmahnya Allahu alam, saya belum tahu apa hikmahnya. Tetapi disyariatkan untuk mandi setelah memandikan jenazah. Wallahu alam. Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, saya pernah dapat pasal di Anda yang juga bahwa setiap anggota yang dipakai untuk sujud itu diberi kapas. Apakah yang afdal kapas plus minyak wangi atau minyak wangi saja sudah cukup? Nah, Wangi tidak memberikan. taib. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Taib. Saya baca dulu yang jawaban para ulama tentang pertanyaan tadi. Hikmah disunahkan mandi setelah memandikan jenazah. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, li'annahu fi ghaslil mayyit yuhinul quwwah. Nah, ini. Karena dalam memandikan jenazah itu menghilangkan kekuatan, banyak kekuatan yang diperlukan. Yatafakkarul maut wa ma ba'dal maut wa tuhinu quwwahu wa tud'ifu quwwahu wa yusibu syai'un min adh-dha'f fal ghuslu yujbiruhu wa yunashshituhu wa yuqawwih. Ya, orang yang memandikan mayit itu terkuras tenaganya dan dia tertimpa kelemahan karena memandikan, maka mandi menghilangkan dan menyemangatkan lagi dirinya dan menguatkannya. Wallahu alam. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir tadi tentang apa, Ibu? Mohon maaf, diulangi. Oh iya, hukum memasang kapas ya di pada jasad si mayit, ya, pada jasad si mayit, baik itu di hidung, di mata, di telinga dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya, dianjurkan oleh sekelompok ahli fikih untuk meletakkan di atas perut. Sebentar.
Ya, meletakkan kapas, ya, hukum meletakkan kapas di lubang-lubang yang ada pada mayit, seperti lubang hidung, mulut, kemudian mata, kemudian telinga, lalu kemaluan, kemudian duburnya. Maka apakah ini ada anjurannya atau tidak? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari perkataan para ulama fikih, maka sebagian dari ulama salaf ada yang mengerjakannya agar tidak keluar kotoran dari lubang-lubang tersebut, tidak keluar kotoran dari lubang-lubang tersebut. Tetapi ada sebagian lain dari ulama mengatakan bahwa tidak perlu untuk meletakkannya. Jadi secara dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada, tetapi itu adalah perbuatan para ulama salaf, di antaranya Al Hasan Al Basri rahimahullah, bahwa yuhsha duburahu wa masami'ahu wa anfahu, yaitu ditutupi duburnya, kemudian ditutupi pendengarannya, kemudian juga hidungnya, ya, agar tidak keluar seperti itu dengan kapas, ya, tidak keluar dengan maka ditutupi dengan kapas agar tidak keluar sesuatu. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak perlu kalau seandainya tidak ada yang keluar. Jadi intinya adalah boleh kalau dikhawatirkan keluar sesuatu. Wallahu alam. Nah, silahkan. Ustaz mau tanya, kalau bukan mahram jenazahnya, boleh nggak kita yang hidup melihatnya, Ustaz? Kalau bukan mahram jenazahnya, maksudnya gimana? Bolehnya nggak, Ustaz? Jenazahnya bukan mahram kita. Iya. Kita perempuan melihat laki-laki. Iya. Nah, tidak boleh. Sudah dikafani, Ustaz? Tidak diperbolehkan. Karena akan nampak auratnya, ya. Wallahu alam. Ada yang bilang kalau sudah dikafani karena kita biasa bertemu, Ustaz, nggak apa-apa, Ustaz. Oh, kalau sudah dikafani. Iya, makanya. Baik. Yang jelas kalau sudah dikafani, maka jangan sampai melihat jenazah yang bukan mahramnya. Sebagaimana ayat Al-Quran, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan wahai Muhammad SAW kepada laki-laki beriman agar menundukkan pandangan mereka, tidak boleh melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya meskipun sudah mayit yang dikafani. Juga kebalikannya, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna, katakan wahai Muhammad SAW kepada wanita-wanita beriman agar menundukkan pandangan mereka. Maka tidak boleh melihat jenazah laki-laki yang bukan mahramnya sesudah dikafani, ya. Demikian, wallahu alam. Silakan, Bu. Ini kami sebagai yayasan Al-Jannah kan Ustaz menyediakan secara gratis. Nah, kita kan tadi Ustaz bilang kain kafan itu lebih baik dari harta semayit. Itu gimana ya, Ustaz? Taib. Ini tadi kita katakan bahwa pengurusan jenazah itu dari harta si mayit. Semestinya seperti itu. Tapi kalau seandainya ada kadang-kadang mayit yang tidak punya harta, maka tidak mengapa Yayasan Al-Jannah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk si mayit tersebut, dan tentunya yang menyediakan akan dapatkan pahalanya karena telah berbuat baik kepada kaum muslimat atau kaum muslimin secara umum. Wallahu alam. Jadi Al-Jannah mengatakan Ustaz seluruhnya gratis, tapi yang mau infak silakan. Iya, boleh seperti itu, Ibu. Seluruhnya gratis. Kalau seandainya ada keluarganya mengatakan, enggak, saya maunya diurus oleh Al-Jannah, tapi
keperluannya diberikan oleh harta saya gitu. Kata si mayit ini atau kata keluarga si mayit ini, kain kapannya, kemudian kapur barusnya, minyak wanginya, kemudian apalagi yang diperlukan oleh pengurusan jenazah, maka dari harta si mayit. Tapi pengurusannya oleh tim jenazah Yayasan Al-Jannah, itu boleh saja, tidak mengapa. Tapi pemberat pakai apa untuk untuk apa ini? Perut jenazah. Nah, di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang tidak merusak jenazah si mayit. Ya. Tentunya jangan yang aneh-aneh. Apa saja yang tidak merusak jenazah si mayit. Dan tujuannya adalah agar jenazah itu perutnya tidak menggembung, sehingga tidak masuk angin dan menggembung. Itu tujuannya. Tapi kalau seandainya si jenazahnya segera dimandikan, dikafani, maka tidak terlalu diperlukan untuk hal tersebut. Yang diperlukan adalah diusap-usap, dielus sehingga keluar apa yang ada di dalam perutnya jenazah tersebut. Wallahu a'lam. Silahkan, ada yang lain? Kalau sesudah ikut memandikan jenazah, Ustaz, kita harus mandi kalau kita mau sholat jenazah. Apa nanti boleh nanti Ustaz? Tadi sudah kita sebutkan bahwa mandi setelah memandikan jenazah hukumnya sunnah. Kalau seandainya dia masih dalam keadaan berwudu, maka dia boleh mensolati jenazah. Tidak mesti harus dia mandi dulu, nanti ketinggalan sholat jenazahnya. Ya, tidak mesti. Dia boleh mandi, tetapi dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum memandikan jenazah. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kalau mau mensolatkan jenazah, salamnya itu sekali atau 2 kali, Ustaz? Terjadi khilaf di antara para ulama fikih tentang mensolatkan jenazah, apakah salamnya di akhirnya itu sekali ataukah 2 kali. Mazhab Hambali, mereka mensolatkan jenazah itu salamnya sekali ke kanan saja, ya, salamnya sekali ke kanan saja. Sedangkan solat yang lain, ya, maka atau madhab yang lain, mereka mensolatkan jenazahnya dengan cara salamnya 2 kali ke kanan dan ke kiri. Yang penting salam, ya. Yang penting salam. Adapun khilaf tadi sekali atau 2 kali, itu khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Mazhab Hanafi dan pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i itu salamnya 2 kali, kanan dan kiri, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Thalathu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna." 3 perkara yang Rasul SAW mengerjakannya, tarakahunna, sedangkan manusia meninggalkannya. Ihdahunna at-taslimu al janazah mislu taslimi fis salah, salam di pada solat jenazah seperti salam pada solat biasa. Kemudian yang kedua, alasannya 2 kali salam ke kanan kiri itu adalah analogi terhadap solat yang lainnya, yang mana solat lainnya salamnya 2 kali, ya. Adapun mazhab Maliki, Hambali dan mazhab yang lama dari mazhab Syafi'i dan sebagian ulama salaf serta mayoritas para ulama, mereka memilih salamnya cuma sekali ke kanan
Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sallama taslimatan khafifatan 'alal janazah, bahwa beliau kalau salat jenazah maka beliau memberikan salam dengan salam yang ringan ya terhadap jenazah, artinya sekali saja. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada salat jenazah kemudian kita terlambat, apakah bisa masbuk atau tidak bisa? Baik. Kalau seseorang sholat jenazahnya terlambat, bolehkah dia mensolati sendiri jenazah tersebut? Ya, maka jawabannya boleh, tidak mengapa. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat jenazahnya terlambat, ya. Kemudian beliau pergi ke kuburan orang yang perempuan yang biasa membersihkan Masjid Nabawi, meninggal. Lalu para sahabat mengurus jenazahnya karena waktu malam dan mereka tidak memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya dan mengatakan, mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang kematian perempuan tersebut? Lalu beliau pergi ke tempat kuburan dari si perempuan tersebut dan mensolati jenazah. Nah, itu kalau seandainya terlambat sholat jenazah orang sudah selesai. Lalu kalau seandainya nih sholat jenazahnya terlambat takbirnya saja, jadi masbuknya masbuk pada takbir, ya, maka jawabannya seperti sholat yang lain, ya, seperti sholat yang lain, yaitu ditambah. Nah, mau tanya, kalau orang yang nggak pernah sholat sama orang yang bid'ah gimana? Boleh disolatin? kalau orang yang tidak pernah sholat dan kita benar-benar yakin dia tidak pernah sholat, maka kafir. Itu tidak diurus pengurusannya secara Islam, ya, tidak boleh diurus oleh keluarganya pengurusannya secara Islam, karena dia keluar dari agama Islam, tidak pernah sholat sama sekali, gitu ya. Ustaz, mau tanya Ustaz. Nah, Bolehkah kita menjadi imam sholat jenazah berkali-kali Ustaz? Ada yang jalan mengambil gitu Ustaz. bolehkah kita menjadi imam sholat jenazah berkali-kali karena ada jemaahnya berulang-ulang, gitu ya? Begitu Ibu? Maka jawabannya adalah yang sudah sholat maka dia mundur. Yang menjadi imam maka yang belum sholat bersama kelompok yang belum mensolatkan. Jangan sampai diulang-ulang. Ya, kalau diulang-ulang nanti membuat syariat baru itu. Ya, wallahu alam. Taib, ada pertanyaan, hukum perempuan mengikuti jenazah ke kuburan, apa hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah saya ikut ke pemakaman suami ketika dimakamkan. Apa hukum istri yang ikut ketika suaminya dimakamkan, Ustadz? Maka jawabannya adalah seorang perempuan dimakruhkan untuk mengikuti jenazah, ya, di dalam pendapat kebanyakan para ulama atau sebagian besar mereka, ya, sebagian besar mereka memakruhkan untuk mengikuti mayit sampai ke pekuburan, ya. Kenapa? Karena
Ummu Atiyah radhiyallahu anha bercerita, nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Ya, walam yu'zam alaina, dan tidak tidak ditekankan kepada kami. Maka di sini disebut dengan makruh. Ya, tidak ditekankan kepada kami, maka itu disebut dengan makruh. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ustaz, katanya kalau jenazah sudah selesai lalu mau disolatkan, yang pertama mengimami harus laki-laki. Yang pertama mengimami apa? Harus laki-laki. Harus anak laki-laki. Ya. Jadi misalnya keluarganya wanita ini mau menyolatkan, tapi yang pertama sholat itu yang mengimami adalah seorang pria. Betul atau enggak, Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Untuk permasalahan siapa yang mengimami sholat jenazah, maka yang paling utama jadi imam adalah yang diwasiatkan oleh si mayit. Ya, ini mazhab Maliki, Hambali, dan salah satu sisi dari mazhab Syafi'i. Yang paling utama adalah yang diwasiatkan oleh si mayit, dan inilah sebagian pendapat para ulama salaf, ya, dan bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang menjadi wali, yang paling berhak untuk si mayit tersebut mensolatkan jenazahnya, yang menjadi walinya, ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau perempuan ingin mensolati jenazah maka diperbolehkan. Apakah kemudian laki-laki terlebih dahulu untuk mensolati? Jawabannya adalah tidak demikian. Pokoknya kalau seandainya perempuan ingin mensolati duluan, maka sepengetahuan saya belum ada dalil bahwa harus laki-laki dulu baru perempuan. Artinya kalau yang terkumpul perempuan dulu, mereka ingin mensolati jenazah terlebih dahulu, maka diperbolehkan. Wallahu alam. Ketika memindahkan mayat yang sudah dimandikan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, apakah boleh tersentuh tangan oleh yang mengangkat? Tidak boleh. Kita katakan tadi nggak boleh. Susah amat sih dikatai. Nggak boleh. Laki-laki tidak, yang bukan mahram tidak boleh masuk ke dalam tempat pemandian perempuan. Nah, cukup? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau terkait dengan potongan kain tadi, kalau misalkan ada 3 lapis di bawah yang utama, terus selalu ada potongan untuk menutupi peti celana, satu untuk dada, poligami sama jilbab, itu bagaimana? Kalau perempuan tidak mengapa, ya. Jadi sebenarnya gini, Ibu. Tidak ada tuntunannya, atau belum ada, sepengetahuan saya, belum ada perempuan harus disediakan semacam kain yang menjadi celana dalamnya atau yang menjadi BH-nya. Belum ada itu. Tetapi jika diadakan demi ketertutupan tidak mengapa. Ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang ibu yang telah meninggal setelah dimandikan dan berwudu, kemudian setelah itu dikatakan, bolehkah anaknya mencium wajah ibunya? Mencium apa? Wajah ibunya. Wajah, boleh. Ya, dahi lebih utama, tidak mengapa, karena itu kan termasuk daripada bakti pada orang tua.
Yang jelas kalau pas lagi memandikan, mengkafani, maka jangan. Tapi kalau sudah selesai dikafani, tinggal menutup wajahnya saja. Kalau ingin mencium boleh, tapi bukan harus syarat ya, harus dicium ini terakhir. Ayo gantian mencium, tidak boleh. Bukan harus syarat seperti itu. Tidak mencium tidak mengapa, dan tidak dikatakan dia durhaka, nggak apa-apa. Namanya kalau air matanya menetes tidak boleh, itu betul tak? Jawabannya adalah ada ayat, ada hadis memang yang berbunyi innal mayyit yu'adzabu bibukai ahli. Sesungguhnya si mayit akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Nah, di sini yang patut dipahami dari hadis ini adalah bukan berarti kemudian kalau dia pas cium kemudian tetes ke wajah si mayit, mayitnya kena siksa. Enggak. Maksudnya adalah mayit tersebut jangan diratapi terlalu berlebihan. Itu maksudnya. Adapun kalau ada orang, sang anak misalkan nih mencium jenazah si mayit, kemudian keluarganya mengatakan, tahan ya tangisnya, jangan sampai tangis tuh, nanti kena sakit, kasihan. Enggak juga gitu. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian Ibu, yang dimaksud dengan, nanti ada yang menyanggah, oh kan si mayit nggak berdosa, kenapa dia disiksa? Maka jawabannya adalah di sini para ulama mengatakan si mayit berdosa kalau seandainya dia menyuruh keluarganya untuk meratapi kematiannya berlebihan. Itu disebabkan itulah dia mendapatkan siksa. Karena gini, kaidah di dalam agama Islam, la taziru wazratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Nah, kenapa yang melakukan dosa terlalu meratapi berlebihan anaknya atau keluarganya yang menciumnya, kemudian dia si mayit yang kena getahnya, kena siksanya? Nah, ini kan tidak adil. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan si mayit terkena siksanya kalau seandainya si mayit memerintahkan atau si mayit tidak melarang anak-anaknya atau keluarganya atau istri atau suaminya untuk tidak meratapi terlalu berlebihan. Jadi intinya gini Bu, kalau ada anak ingin mencium dahi bapaknya atau ibunya, ya, maka kalau menangis tertetes tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah meratapi berlebih-lebihan. Itu maksudnya Ibu. Wallahu alam. Satu lagi Ustaz. Ya Bu. Misalnya orang kantor Ustaz ya, yang meninggal itu misalnya pria laki-laki Ustaz ya. Terus nanti teman-temannya dari kantor wanita pada ngelawat mau lihat Ustaz. Kalau misalnya sudah ditutup mukanya semua, boleh nggak Ustaz lihat? Ngapain dilihat? Bukan mahramnya. Iya, kan bukan mahramnya Ibu. Sudah meninggal juga. Kalau mungkin masih hidup mungkin masih bisa. Wah, ini bagus juga nih. Ya, ini bagus juga barang dijadikan suami nih, gitu. Nah, masih hidup, ini sudah meninggal, ngapain dilihat? Mungkin mereka maksudnya penghormatan terakhir. Iya, tadi berkenaan dengan ayat tadi Ibu. Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai wanita-wanita beriman, maka hendaklah menundukkan pandangan mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau masa iddah hari itu juga atau besoknya Ustaz? Dan masa iddah itu yang benar gimana Ustaz? Masa iddah dimulai saat kalau seandainya karena meninggal suaminya, maka masa iddah dimulai saat suaminya meninggal. Wal mutallaq walladzina yatawaffa ayatnya berbunyi
sebentar, saya carikan ayatnya. Arba'ata ashhuri wa ashra. Ya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu mempunyai masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Kapan dimulainya? Saat suaminya sudah meninggal. Hari suaminya meninggal itu dinyatakan dia sudah masa iddah. Bukan besok, hari suaminya meninggal. Ya, dinyatakan masa iddahnya. Kemudian hukum-hukum iddah. Nah, ini sebenarnya nanti ada Bu kita pelajari, ya. Ahkam al-mu'taddah. Nanti di dalam buku kita ini ada kita pelajari, ya. Nah, saya sebutkan saja beberapa hal yang patut diperhatikan bagi wanita-wanita yang dalam masa iddah, ya. Yang pertama adalah dia harus tinggal di mana, di rumah yang suaminya meninggal di situ dan dia tinggal bersama suaminya di situ sampai selesai masa iddahnya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan para perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk tinggal di rumah sampai selesai, ya, sampai selesai. Akan tetapi boleh bagi perempuan yang dalam masa iddah keluar untuk sebuah keperluannya, seperti misalkan pergi ke pasar, membeli hajat-hajat yang diperlukan, berobat, ya, kemudian pergi ke pengajian. Kalau seandainya dia gurunya, ya, kalau seandainya dia gurunya atau kalau seandainya dia murid, diperbolehkan, ya, tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah menjauhi pakaian yang bagus-bagus. Baik itu, dan hendaklah dia memakai pakaian yang tidak mengundang syahwat. Yang ketiga adalah tidak memakai minyak wangi. Yang keempat, tidak memakai perhiasan. Yang kelima, tidak memakai celak. Gitu Ibu. Nah, ini beberapa hukum masa iddah. Wallahu alam. Bismillah. Pada prakteknya di lapangan yang mengangkat si mayit perempuan ketika di pemandian dan setelah dimandikan adalah kaum laki-laki, karena kami perempuan tidak kuasa untuk mengangkatnya. Bagaimana perempuan ini? Cari yang kuat-kuat, yang gendut-gendut. Ya, cari yang kuat. Ini kan teknis Ibu, teknis. 6. Karena ada alatnya Ustaz, nggak usah diangkat masukkan Ustaz. Ada alatnya. Apalagi ada alatnya, alhamdulillah. Ada lagi? Saya berpesan kepada ibu-ibu, kalau sudah belajar, nanti kita akan sebutkan wasiat apa saja yang perlu ditulis oleh seorang ibu atau seorang perempuan sebelum meninggalnya untuk pengurusan jenazahnya. Nah, ini perlu wasiat-wasiat itu diketahui dan dipelajari. Nanti anak-anaknya, suaminya atau cucu-cucunya melaksanakan wasiat tersebut. Nah, sudah? Baik. Ada pertanyaan lagi Ibu? Sudah Ustaz, mudah asal Ustaz. Baik.
Udah lewat ya? Saya sudah jamak Bu, insyaallah. Jadi tenang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.